Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Tala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Siti ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Siti, kita kan ini akan melaksanakan kegiatan observasi ya. Nah kira-kira nih menurut Bu Siti ini dalam rangka kegiatan observasi ini kira-kira apa tuh Bu untuk tujuan pembelajarannya? Iya Pak. Pada saat iya. Pelaksanaan observasi itu. Untuk tujuan pembelajaran tuh Pak, saya punya 2 tujuan pembelajaran Pak. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks tentang kejadian masa lampau. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi reguler dan irregular verb yang terdapat dalam teks tersebut. Oh, berarti materinya tentang past tense ya Bu ya? Ya, simple past tense. Simple past tense ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, nanti pada saat pelaksanaan observasi itu kira-kira apa tuh Bu area pengembangan yang hendak Ibu capai gitu? Nah, untuk area pengembangan Pak, 1, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu pada akhir pembelajaran tuh Pak, peserta didik diharapkan dapat memiliki karakter gotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, budaya positif. Pada saat pembelajaran tuh peserta didik dapat menerapkan budaya positif yang berkaitan dengan kerapian pakaian dan kebersihan kelas. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Saat pembelajaran, peserta didik tuh melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran sosial emosional. Peserta didik menerapkan sosial emosional ketika pembelajaran tuh Pak. Oh, itu luar biasa Bu ya. Oh, itu ada 4 ya Bu ya? Ya. Oh, sungguh luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti pengembangan yang tadi yang hendak Ibu capai itu nanti pada saat pelaksanaan observasi itu semuanya bisa tercapai Bu ya. Amin Pak, mudah-mudahan. Ada profil Pancasila, kemudian budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu Bu ya. Baik Bu. Nah kira-kira nih Bu, nanti pada saat observasi itu kira-kira model pembelajarannya itu yang seperti apa tuh Bu? Model pembelajarannya? Saya akan menerapkan itu Pak, problem based learning Pak, menggunakan model pembelajaran dengan metode problem based learning. PBL ya. Oh iya. Sungguh luar biasa Bu ya. Kemudian berikutnya Bu. Nah dalam rangka pembelajaran tersebut kira-kira nih strategi apa nih yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran tersebut nih? Nah, strateginya tuh dalam pembelajaran tuh yang saya persiapkan yaitu yang berdiferensiasi Pak, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, untuk proses akan dipetakan Pak sesuai dengan gaya belajar mereka, akan tetapi tetap dalam satu kelompok yang berbeda-beda. Yang saya sampaikan tuh 3 Pak. Apa tuh Bu? Yaitu visual, kinestetik, dan auditory. Iya. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi konten yang saya tugaskan kepada peserta didik tuh yaitu berbeda-beda juga. Apa tuh Bu? Yaitu iya yang konten yang berbeda-beda iya Pak, setiap kelompoknya tuh. Iya. Produk hasilnya iya isinya. Terus Bu? Terus tuh nah kemudian ini Pak, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian satu lagi dalam pembelajaran di kelas tuh Pak, melaksanakan ice breaking dan teknik stop ya. Teknik stop itu dengan itu ya sosial emosional itu Bu ya? Iya Pak, supaya ya beraneka ragam, mudah-mudahan fun juga. Ya itu sungguh luar biasa Bu ya untuk strategi-strategi yang Ibu nanti akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan observasi itu Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, untuk kegiatan observasi tersebut kira-kira kapan tuh Bu pelaksanaannya Bu? Hari ini ya Pak. Oh hari ini Bu? Ya. Oh iya. Di jam keberapa tuh Bu? Jam ketiga keempat Pak. Ketiga dan keempat. Oh ya sekarang masih jam kedua itu Bu ya? Bentar lagi berarti Bu ya? Nah kira-kira di kelas berapa tuh Bu? 8A. Oh di kelas 8A. Oke Bu, baik Bu. Untuk kegiatan pra observasi itu sudah cukup Bu. Nanti tinggal kita menunggu pelaksanaan pada saat observasi itu Bu ya. Iya Pak. Sekarang udah siap Bu untuk siap, ininya? Pak, siap. Baik Bu, nanti kita setelah bel berbunyi kita menuju ke kelas 8A. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, student.
Before study, please pray. Ketua kelas. Before we start to study, let's pray together to God. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine, thank you. I want to ask you, my student, who is absent today? Yang tidak hadir hari ini siapa? Abi and Dewanto. Just two people? Hanya dua orang saja yang tidak hadir? Oke. Abi, why? Kenapa? Absent? Nothing reason? Tidak ada alasan? And then, yang satunya siapa? Dewanto? Dewanto, why? Oh, Dewanto sick. Oh, ya mari kita doakan supaya Dewanto cepat sehat kembali dan bisa menjalankan aktivitasnya. Oke, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, nah, Ibu mau cek dulu kerapian kalian, kesiapan kalian ya. Barisan ini pakai sepatu semua. Oke, tujuan pembelajaran dari Simple Past Tense ada dua. Please read the first oleh ladies. Ayo, tujuan pembelajarannya apa nih yang pertama? Peserta didik mengetahui struktur kalimat dalam setiap bentuk kalimat. Ya, the goal, the first itu tujuan pertamanya itu peserta didik mengetahui struktur dalam kalimat dalam setiap bentuk kalimat. Kenapa tujuannya seperti itu? Because tadi membentuk satu kalimat past tense itu membentukkan aturan. Di antaranya tadi kamu punya kegiatannya terjadinya sudah terjadi, maka di akhir kalimat ada keterangan waktu. Keterangan waktunya tidak mungkin belum terjadi, pasti sudah terjadi. Ini tujuannya peserta didik mengetahui struktur kalimat dalam setiap bentuk kalimat, karena dalam setiap membentuk kalimat punya aturan masing-masing. And then the second goal, tujuan yang kedua yaitu dibacakan, please read the boy together. Nah, peserta didik mengubah berbagai kata kerja infinitif menjadi kata kerja past atau V itu verb. Verb itu adalah kata kerja. Dan untuk simple past tense kata kerjanya verbnya itu menggunakan verb kedua. Verb kedua. Itu adalah aturan-aturan untuk membuat simple past tense. You know the difference between regular verb and irregular verb now? Sekarang tahu perbedaannya? Tahu ciri-cirinya? Any question dulu? Ada pertanyaan? Nah, bagus, good question. Listen me please, attention please. This is group 1, okay? Do you remember you group 1? And then this is for you, group 2. Now come here. Come here. This is pulpen. This is for you, okay? Simpan dulu, belum Ibu kasih petunjuk apapun. Simpan dulu, save dulu. This is for you. Your group, kelompok berapa tuh? 4. This is for you. And then come here please. Nang, minta tolong Nang. Ibu susah kesananya. Oke, semua sudah pegang paper? Sudah, you have paper. Kamu sudah punya semua, sudah kebagian semua. Nah, oke, look at this. Lihat ini perintahnya. Look at your friend, look at your friend. Speak louder ya, yang keras ya. Nanti dulu ulangi repeat. Ya. Yang keras.
Number one. You forget. Number one, number two, number three itu termasuk kata kerja apa? Regular or irregular verb? Finish? Beri semangat buat teman kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. I want to. Number one. Look dan melihat. Number two. No. Itu termasuk kata kerja. Number one. Kata kerja itu apa tuh? Ya, thank you ya. Oke anak-anak, tetap semangat. Tetap semangat Rizky. Nah, sekarang mari kita evaluasi kegiatan pembelajaran tadi. Ibu dulu ya, Ibu nih. Nah, dari mulai kerjasama every group dulu. Ibu tanya, kelompok, grup berapa? 4 ya. Kelompok 4 kira-kira semuanya kompak mencari grup 2-nya tidak? Yakin? Grup 3 kompak. Grup 1? Grup 1 mencari semua kompak tidak? Grup 2? Grup 3 ya? Grup 3? Of course kompak. And then you? You grup ini, grup berapa ini yang rebutan maju? Kompak tidak? Tadi mencari di kamusnya. The last? Apa ini? Kompak. Oke, thank you untuk kekompakannya. Tetapi komentar Ibu pada saat presentasi in here. Di sini, stand up in here. Semuanya ragu-ragu. Semuanya ragu-ragu. Ya kan? Ya. Why? Kenapa? Sudah ada tulisannya, you just read one by one. Nah itu, nanti kalian harus terbiasa membaca bahasa Inggris. Kenapa? Supaya terbiasa presentasi, supaya bisa membaca dalam bahasa Inggris. Nah, masih lemah ya membacanya ya. Ya Rizky ya, masih lemah. But, are you happy today? Are you happy today? Very happy. Kalau happy boleh tepuk tangan pramuka tidak? Nanti belum lompat tepuk 3 kali. Satu lagi. Thank you so much. Nah, sekarang gini, evaluasi sudah. Ibu mau kasih menginformasikan tentang kegiatan belajar selanjutnya. Kira-kira apa kegiatan belajar selanjutnya? Materinya masih berhubungan dengan simple past tense tidak?
Ya, masih karena tadi yang di kegiatan inti yang thank you so much. I say thank you so much for today because you the best. Walaupun presentasinya masih banyak yang ragu-ragu, tapi I mean you the best. Thank you every group. Thank you telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Presentasinya juga dengan baik. Semangatnya ditambah, minat bahasa Inggrisnya ditambah. Oke, I think enough because time is over and then I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba say ke sana. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Tala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah sehat semuanya Bu Siti ya. Ya, Pak. Baik Bu Siti, pada saat yang seminggu kemarin kita ya, Ibu Siti melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya melakukan observasi di sana. Nah untuk sekarang Bu Siti kita obrol-obrol sebentar ya berkaitan dengan apa yang pembelajaran yang sudah Ibu Siti lakukan. Nah dalam pembelajaran ini, dalam obrolan ini, yaitu saya akan menggunakan dengan alur tirta Bu Siti. Ya baik. Nah kira-kira Bu Siti ketika pada saat pelaksanaan itu perasaan Ibu Siti itu gimana tuh Bu? Perasaan saya Pak. Nah pada saat itu tuh jujur Pak, sedikit kalau kegiatan KBM-nya mah sedikit puas sih Pak. Ya, Cuman ada rasa deg-degan karena kan ada orang yang kayak mengawasi gitu di dalam kelas biasanya sendiri Pak. Iya. Tapi kan pada akhirnya berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sungguh luar biasa Bu. Baik, kemudian Bu, kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu bagaimana prosesnya tuh Bu? Proses pembelajarannya mah Pak, alhamdulillah sesuai dengan rencana pembelajaran dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kan ya Pak, dengan strategi belajar dan gaya belajar yang berpihak pada peserta didik tentunya Pak. Ya ya, berarti sudah sesuai dengan rencana ya, menggunakan pengembangan kompetensi yang dulu pernah Ibu Siti sampaikan gitu ya, yang diferensiasi, budaya positif itu ya. Baik, kira-kira ketika dalam proses itu tuh Bu, hambatan apa gitu dalam kegiatan pembelajaran itu, hambatannya tuh Bu? Pasti ada hambatan-hambatan sih Pak, ada beberapa ya Pak saya sebutkan hambatannya, yaitu yang pertama tuh Pak, masalah teknis Pak, yang artinya pada saat persiapan tuh Pak pembelajarannya agak lama karena harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, nah seperti proyektor, laptop dan lain-lain Pak. Kemudian yang kedua tuh kepada ininya peserta didiknya, karena peserta didiknya tuh masih ragu-ragu bahkan takut Pak untuk berpendapat tuh Pak. Iya. Berarti ada dua itu Bu ya. Yang pertama ada alat teknis gitu ya. Perlu ekstra itu Bu ya, teknis itu sebelum pembelajaran harus sudah siap. Kemudian yang kedua pada saat pembelajaran anak-anak kurang berpendapat gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu tuh kenapa itu alasannya tuh Bu? Mereka itu kurang berpendapat itu Bu? Kenapa ya? Ya mungkin karena saya kurang memaksimalkan mereka peserta didiknya, karena pada saat itu saya mungkin bersifat penawaran sih Pak. Menawarkan kepada mereka gitu ya, siapa yang ingin itu gitu ya. Apa itu merupakan keterpaksaan Pak? Apa gimana gitu? Ya, memang itu adalah itu ada merupakan apa namanya? Kira-kira mereka untuk ada muncul dari ide sendiri gitu Bu ya. Mungkin lebih lancar Pak. Baik Bu, ketika menghadapi hal itu gitu Bu ya. Kira-kira apa Bu solusinya Bu menghadapi anak mereka seperti yang mereka hadapi itu? Nah ya kembali lagi Pak, dengan mengurangi hambatan tersebut tuh memberikan kesempatan kepada peserta didik saja Pak, atau bisa ditunjuk gitu. Oh gitu ya, artinya supaya mereka semuanya terlibat semua, jadi satu-satu itu Bu ya ditunjuk. Nah baik Bu, tadi sudah luar biasa gitu ya pelaksanaannya. Nah kira-kira itu Bu dalam pelaksanaan itu kira-kira apa untuk kira-kira supaya lebih mereka aktif di dalam kelas itu gitu? Kalau bisa sih secepatnya Pak, kira-kira minggu depan Pak. Minggu depan ya, untuk perubahan-perubahan itu ya Bu ya. Baik Bu, dalam pembelajaran itu apa yang Ibu
dapatkan itu hal baik apa atau hal yang kira-kira perlu diperbaiki apa dalam proses pembelajaran itu, Bu? Nah, ini Pak sudah saya catat nih Pak. Nah, semua kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik tentunya Pak, dan kondusif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang perlu diperbaiki nih ya Pak, pada pembelajaran tadi tuh perlu peningkatan lagi di diskusi kelompok tuh Pak, serta manajemen kelasnya. Berarti perlu peningkatan gitu ya, diskusi mereka gitu ya, termasuk manajemen kelasnya gitu ya. Itu yang perlu diperbaiki menurut Ibu gitu ya. Pak. Nah, jadi kira-kira dalam pembicaraan ini nih, Bu, topik kira-kira percakapan yang menurut Ibu bagaimana nih untuk percakapan pada saat hari ini gitu? Hari ini ya, pendampingan ini tuh Pak sungguh sangat bermanfaat sekali Pak bagi saya. Seperti bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, sosial emosional dan budaya positif. Kegiatan kompetensi tadi tuh Pak harus diterapkan di kelas secara berulang-ulang sehingga peserta didik secara sadar bisa mengatur emosi, bisa menerapkan disiplin positif, dan mampu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi pendampingan yang sudah saya pernah berikan sampaikan ke Ibu gitu ya, kan kemarin kan ada 3 itu ya, budaya positif, kemudian diferensiasi, sama PSE itu Bu ya. Supaya lebih maksimal lagi itu harus diterapkan setiap hari ya, berlanjutan Ibu ya. Berlanjutan menjadi kebiasaan Ibu ya. Oh, sungguh luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu harapkan, Ibu inginkan untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin, Pak. Nah, kira-kira Bu untuk rencana tindak lanjutnya tuh Bu, itu kapan tuh Bu rencana tindak lanjutnya? Nah, kapan? Iya, rencana tindak lanjutnya tuh Bu. Tadi sih yang minggu depan itu Oh, rencana. itu ya. Iya kan? Ya betul. Minggu rencana depan tindak, itu ya. Saya akan menerapkan 3 kompetensi tadi Pak di dalam kelas secara berkelanjutan. Nah, selain itu saya juga tetap akan selalu belajar tentunya dan mengupdate ilmu saya agar pembelajaran bisa berpihak kepada murid Pak. Ya, jadi rencana tindak lanjut tadi minggu depan gitu ya, kira-kira artinya dibantu dengan yang lain gitu ya. Kemudian selain itu Ibu ingin berkelanjutan gitu ya, pembelajaran yang 3 tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengupdate gitu Bu ya. Ilmu saya. Ya, sama Bu, saya juga tetap mengupdate ya ilmu saya. Sungguh luar biasa Bu tadi apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan terlaksana dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Bu dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bu, itu saja. Mudah-mudahan Ibu Siti sukses selalu dan mudah-mudahan gitu ya sekolah kita juga sukses selalu. Itu saja Bu, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai semuanya. Amin, Pak. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.